Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين والحاضرات rahimakum. Kira ibu-ibu bisa tak pindah kemari? Mana di situ? Kalau mangkuk lah bawa celik susah kan? Kemari ya cak, na sebelah subuh, sebelah subuh. Tadi tengah doa aja ada. Baik, kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin. Masih pembahasan tentang salam, bab yang ke-132, bab kaifiyatis salam, bab tata cara mengucapkan salam. Dan tentu saja tata cara berkaitan dengan membalas salam. Di pertemuan kita yang sebelumnya, kita telah mengkaji tentang keutamaan salam dan perintah untuk menyebarkan salam. Di dalam pembahasan tersebut, kita telah kaji ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan persoalan itu. Di antaranya, Nabi menyampaikan afshus salam wa tut'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Sebarkanlah salam, berilah makan, sambung tali silaturahmi, dan salatlah di waktu malam ketika kebanyakan manusia sedang tidur, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Kemudian hadis yang lain Nabi juga mengatakan bagaimana cara meningkatkan rasa kasih dan sayang di antara kita. Nabi sampaikan, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Afdhush salam bainakum.
kamu tidak akan bisa masuk surga kecuali kamu beriman, dan kamu tidak akan sempurna imannya sampai kamu saling mencintai. Maukah kamu aku tunjukkan caranya? Apabila kamu lakukan itu, maka kamu akan saling mencintai, menyayangi, yaitu sebarkanlah salam di antara kamu. Jadi Bapak Ibu, tujuan kita mengucapkan salam selain memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, selain sebagai ibadah yang berpahala, tujuannya yaitu memperkuat tali silaturahmi antara kita, kerana kita adalah orang-orang yang bersaudara. Nah, di subuh hari kini pembahasan kita tentang kaifiyatus salam. Bagaimana cara mengucapkan salam atau membalas salam. Imam An-Nawawi memberikan panduan ringkas sebelum beliau nukilkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Kata beliau, yustahabbu ay yaqula al-mubtadi'u bis-salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianjurkan bagi orang yang akan memulai mengucapkan salam untuk membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayati bi dhamir al-jam'i wa in kana al-musallamu alaihi wahidan. Dia membaca Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Ya, Assalamualaikum tu Bapak Ibu artinya ditujukan kalau kalimat asalnya untuk banyak orang. Kalau untuk satu orang, Assalamu alaika atau Assalamu alaiki. Kalau untuk dua orang, Assalamu alaikuma. Kalau untuk tiga orang atau lebih, Assalamu alaikum. Kata kum itu disebut dengan dhamir jama'. Kata tunjuk yang menunjuk, kata ganti yang menunjukkan untuk banyak orang. Tapi walaupun seperti itu, walaupun yang kita temui dan ucapkan salam itu hanya satu orang, maka tetap dianjurkan membaca Assalamu alaikum. Wa yaqulul mujib, dan orang yang menjawabnya berkata wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu panduan ringkas ni Bapak Ibu. Adalah sama-sama kita ketahui. Nah, kita baca hadisnya dulu dan nanti dibahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. An Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhuma qala. Dari Imran ibn al-Husain, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum. فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال 20. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال 30. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Jadi suatu kali datang laki-laki, seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam Assalamualaikum. Maka Nabi menjawab salamnya, kemudian dia duduk, kemudian Nabi berkata 10, dia mendapatkan 10 pahala. Kemudian datang lagi laki-laki yang lain mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi menjawab salamnya, kemudian laki-laki tadi duduk, kemudian Nabi mengatakan 20, dia mendapatkan 20 pahala. Thumma jaa akharu faqala Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang laki-laki yang lain, kemudian membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun menjawab salamnya, kemudian laki-laki tadi duduk,
Kemudian Nabi bersabda, thalathun, dia mendapat 30 pahala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha Jibril yaqra'u alayki salam. Qalat qultu wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Aisyah, ini Jibril mengucapkan salam untukmu. Maka Aisyah mengatakan, aku berkata, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muttafaqun alaih. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا رواه البخاري وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. Dari Anas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi SAW apabila beliau berbicara atau menyampaikan suatu hal, terkadang beliau mengulangi sampai 3 kali sampai apa yang beliau sampaikan itu bisa dipahami. Dan apabila beliau mendatangi suatu kaum, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka yang terkadang beliau ucapkan 3 kali juga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Hadis yang pertama, Nabi atau sahabat Imran bin Husain bercerita tentang 3 orang yang datang menemui Nabi. Nah, dan 3 orang itulah mengamalkan perintah Allah, mengamalkan perintah syariat, yaitu idza laqitahu fasallim alaihi. Kau hak seorang Muslim dulu kita kaji Bapak Ibu. Kalau engkau bertemu dengannya, maka berikanlah salam. Nah, tetapi 3 orang ko berbeda-beda. Ada yang mengucapkan salam kepada Nabi dan ringkas saja, Assalamu alaikum. Yang kedua, Assalamu alaikum warahmatullahi. Dan ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beda. Ada salam yang pendek, ada salam yang menengah, ada salam nan lengkap. Nah, itu berbeda-beda pahalanya ternyata Bapak Ibu. Kecik Nabi kau orang yang mengucapkan Assalamualaikum saja, berapa pahalanya? 10. Ketika nan datang membaca salam Assalamualaikum warahmatullahi, pahalanya 20. Kepada yang datang dan mengucapkan salam lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya 30. Masya-Allah. Jadi dengan mengucapkan salam saja, dengan mau itu dengan yang pendek, mau itu yang menengah ataupun yang lengkap yang panjang, kita lah dapat pahala minimal 10 untuk 1 kali ucapan salam. Nah, makanya tak heran awak Bapak Ibu, kalau Nabi menyuruh afsyus salam bainakum, tebarkan salam, cocok baca salam. Kenapa? Ya, selain salam itu bagi kecik kita tadi maikik tali silaturahmi awak satu dengan yang lain, salam tadi ujung-ujungnya baliknya kawak balik salah satunya pahala tadi. Semakin lengkap kalimat salam itu diucapkan, semakin seringnya diucapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka limpahan pahala dan banyak itu baliknya kawak balik. Makanya Nabi katakan, tadkhuluna jannata bisalam. Kau masuk ke surga dengan penuh keselamatan. Banyak keselamatan kalau pahalanya
banyak, salah satunya dari mengucapkan salam tadi. Jadi Bapak Ibu, dari hadis ko dianjurkan awak kalau membaca salam tu langkok. Walaupun membaca salam yang ringkas pun tak ada salah. Tapi kalau ingin dapat pahala yang lebih berlimpah, baca dalam langkok. Bertamu awak ke rumah orang, biasanya awak kan ketuk pintu, awak baca Assalamualaikum. Rancaknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun agak lama. Dan dalam momen-momen yang lain, bersobok awak je orang yang mungkin perlu kita ucapkan salam, maka kalau ingin limpahan pahala yang lebih banyak, ya lengkap baca salam. Walaupun kalau ringkas pun tidak jadi masalah. Nah, kemudian bagi kita nan mendengarkan salam, kewajiban awak membalas ucapan salam yang sama dengan ucapan salam orang tadi, dan dianjurkan lebih daripada apa yang diucapkan. Itulah awak bahas petang. Artinya kalau ada orang baca Assalamualaikum, minimal awak jawab Waalaikumsalam. Kalau ada orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, minimal kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika ada yang membaca salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ada ulama Bapak Ibu, ketika ada orang yang mengucapkan salam tapi hendaknya jawab dengan jawaban minimal yang sama dengan apa yang diucapkan orang tadi, berarti nyoba dosa. Nah, contoh, ada ustaz yang mengaji, biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecik jamaah, Waalaikumsalam. Nah, berdosa jemaah. Kerana tidak membalas sesuai. Maka prinsipnya balas dengan yang sama. Yang lebih baik itu yang lebih. Kalau ucapannya tidak sempurna sampai wabarakatuh. Kalau sampai wabarakatuh, ucapkan ya sampai situ juga awak jawab. Nah, tuh. Nah, kita lanjut hadis yang kedua. Hadis kedua ko bercerita tentang Nabi bersama isteri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Kecik Nabi Aisyah ko Jibril sedang bersama ambo, inya mengucapkan salam ke engkau. Lain nampak di Aisyah mereka Jibril tu Bapak Ibu. Kan tak ada. Yang nampaknya Nabi. Nah, kecik jawab Aisyah, Waalaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari hadis ko Bapak Ibu, ada beberapa faedah ilmu yang bisa kita ambil. Yang pertama, menunjukkan kedudukan yang tinggi dari isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Sebagian orang, ya, ada satu kelompok dalam Islam yang keciknya cinta ke Nabi, yang keciknya mencintai keluarga Nabi, tetapi anehnya kepada isteri-isteri Nabi inyo benci kecuali hanya kepada satu orang, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kalau nenek lain nyo benci. Apalagi kepada dua orang. Pertama Aisyah, anaknya Abu Bakar, yang kedua Hafsah, anaknya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lain masuk akal tu Bapak Ibu. Keciknya nyo cinta ke Nabi, cinta ke keluarga Nabi, tapi ke isteri Nabi benci. Sama lah je orangnya kecian, onyo hormat ke seseorang laki-laki, tapi isteri laki-laki itu keluarganya tidak nyusukui. Nah, itu berarti hormatnya hormat yang semu nama. Hanya di lisannya saja. Nah, itulah nama kelompoknya Bapak Ibu Syiah itu, Rafidhah itu.
Inyo nak hanya membenci isteri Nabi, terutama yang dua tadi, yo Aisyah jo Hafsah. Nyo benci pula ayah isteri Nabi tadi. Min tua Nabi nyo benci lo. Kalau awak mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, nyo ndak. Umar, Abu Bakar laknatullahi alaihi. Umar laknatullahi alaihi. Aisyah laknatullahi alaiha. Hafsah laknatullahi alaiha. Umar, Ali, Umar, Abu Bakar, termasuk nanti Utsman, Hafsah, Aisyah dan banyak keluarga Nabi yang lain, mereka katakan laknat Allah atas mereka. Nah, hadisku menunjukkan bantahan dari itu sadonyo, karena tidak mungkin Jibril mengucapkan salam kepada orang yang tidak mulia. Tak mungkin. Tak mungkin Jibril sebagai penghulunya para malaikat yang tugasnya pada yang mulia membawa wahyu kepada Nabi mengucapkan salam kepada orang yang dilaknat oleh Allah. Ini mungkin Bapak Ibu? Allah melaknatnya, kemudian Jibril mengucapkan salam, kan tak mungkin. Kau menunjukkan ketika Jibril mengucapkan salam, orang koyo dalam pandangan Allah ya orang selamat pula. Orang yang selamat, orang yang diagih rahmat, orang yang diberkahi kehidupan. Nah, itu yang pertama Bapak. Yang kedua, boleh kita yang namanya menitipkan salam. Misalnya ada dun sanak kita pulang dari rantau, nyo pulang surang saja, padahal kita kenal istrinya, kenal anaknya, kenal kawan-kawannya. Kemudian ketika nyo bertamu ke rumah awak atau bersobok kita jo yang pulang dari rantau ko, setelah silaturahmi bincang-bincang segala macam, ketika nyo kepai lah, nanti kalau balik ke Jakarta, tiba Jakarta jangan lupa kirimkan salam mambo kasianu. Nah, kan biasa dah awak tu Bapak. Boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya Bapak Ibu. Yang pertama, jangan sampai membebani orang tadi. Kerana ketika seseorang lah dititipkan itu jadi amanah untuknya. Ibarat bapa ibu-ibu kita menitip barang ke orang. Nya kepai ke rantau. Nah, ke Jakarta. Nusana awak dulu di Jakarta. Tapi Jakarta aku kan tak sekadang tobo ladang ibu ya. Yang apa namanya, ketika pai rumah ke rumah bisa selesai waktu 7 sebentar waktunya. Nyo laweh. Inyo tinggal di Jakarta Utara, Nusanawa di Jakarta Selatan, dari sudut ke sudut. Wak titipkan barang, caliak-caliak dulu. Koyo nyo lai kabisa, nanti ko lai ndak baraso barik ko atau baik. Harus perhatikan. Baik tujuh mengucapkan salam nampaknya remeh, tapi ko amanah yang mesti disampaikan. Nan kedua, jangan jadi kalimat basa-basi. Nah, kadang kau kan kalimat basa-basi saya. Macam supaya salam buat sanu ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa bacaan salam tadi. Kalau dia awak kan hanya sekadar tolong sampaikan salam ambor. Mana salam tu? Ibarat ibu-ibu nitip oleh-oleh, tolong agihan oleh-oleh hamba kasyanu nanti di. Mau oleh-olehnya? Oleh-olehnya tak ada dah. Maka mana kediagihannya nanti? Artinya membacaan mana salam tu kan? Assalamu. Istilahnya caranya mereka tolong titipkan salam mamboka. Kalau betul-betul serius awak tolong sampaikan salam mamboka sianu. Assalamu alaihim atau assalamu alaihis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ibarat barang Bapak Ibu, barangnya lah ada, lah dipaci oleh tangan orang yang menerima, amanai untuk orang nan
yang dia pergi mana untuk menyampaikan ke orang yang akan sampai. Jadi kau nak main-main. Kerana ia berkaitan dengan ibadah dan berkaitan dengan sesuatu yang akan mengikat tali silaturahmi. Nah, ketika menjawab salam tadi, cuba cari Aisyah Bapak Ibu, beliau tidak menjawab waalaikumsalam, tapi waalaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan atasnya, kalau waalaikum kan atas kamu, kalau atas kamu tu orangnya nampak ada di muka awak, tapi waalaihissalam dan atasnya, atas siapa? Atas Jibril, keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penyesuaian kalimatnya. Jadi tetapi secara umum Bapak Ibu, secara umum, ketika seseorang mengucapkan salam kepada kita, maka jawaban salam awak minimal sama dengan apa yang ucapkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang hadis yang ketiga disampaikan di situ oleh sahabat Anas radhiyallahu an, Nabi itu kalau beliau menyampaikan sesuatu, terkadang beliau menyampaikannya 3 kali. Hatta tufhama anhu, sampai orang yang beliau ajak bicara atau orang yang mendengarkan yang beliau sampaikan faham. Tetapi bukan berarti Nabi tiuk mengecek 3 kali terus tidak. Ketika butuh saja. Model awak maja anak di rumah, nak masih ketik, atau guru yang maja anak, maja santri, maja murid di sekolah. Ditarangan sekali. Kecil kita ke anak tadi, nak lah faham, alun lah ibu, alun lah pak. Tarang sekali lah. Sampai 3 kali. Tujuannya tu supaya nanalun paham bisa paham, supaya nalah paham bisa tambah paham. Kemudian juga disampaikan oleh Anas, Nabi itu kalau beliau menemui suatu kaum, beliau terkadang membaca salam tu sampai 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali. Kapan itu? Sampaikan oleh Imam Nawawi, bisa jadi saat itu kaum atau orang yang beliau temui banyak orang. Makanya beliau ucapkan salam ke arah muka sekali, ke arah kanan sekali, ke arah kiri sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Termasuk juga kalau dalam pengajian kadang awak celik ustaz nyu baca salam dan hadir 50 orang tapi suara nan terdengar menjawab 3 orang. Lain begitu. Kadang lebih banyak orang hadir pada suara nan terdengar jawab salam. Makanya ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ibu ya. Boleh nak tu? Dia. Jadi ketika diucapkan salam, awak didoakan orang. Dan ketika diucapkan salam, tentu balasannya adalah tolong doakan pula orang dan lah mendoakan awak. Walaupun kalau awak baca fikih, kalau secara hukumnya Bapak Ibu, ketika di suatu majlis ia mengucapkan salam satu orang, kemudian banyak orang yang hadir, walaupun hanya satu orang yang menjawab, lah lepas kewajiban dari yang lain. Fardu kifayah hukum.
Tetapi menurut adabnya, alangkah lebih baiknya ketika ada satu orang mengucapkan salam ke khalayak ramai, kasadonya mengucapkan salam. Karena orang mengucapkan salam tadi nyalah mendoakan sadonya. Assalamualaikum tu kan sadonya tu Bapak Ibu. Nyo doakan sadonya ko dapat keselamatan, dapat rahmat Allah, dapat keberkahan dari Allah. Nah, orang yang beradab, beretika, biasanya ketika orang berbuat elok kayaknya hanya lakukan Bapak Ibu. Nyo boleh orang tu jangan berbuat elok dari dirinya. Nah, gitu jugalah kira-kira mengucapkan salam dalam majlis awak. Walaupun lah dijawab oleh satu orang dan awaklah terlepas kewajiban awak, tapi menunjukkan adab dan etika yang elok, tak hanya cukup dijawab oleh satu dua orang saja, tapi jawablah bersama-sama saja. Nah, Bapak Ibu, tu hadis nan katiku. Nah, awak masuk hadis nan kampek. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسلم رواه مسلم. Dari Al-Miqdad, semoga Allah meridainya, pada hadis yang beliau ceritakan cukup panjang, beliau berkata, tatkala kami menghidangkan kepada Nabi susu, kemudian Nabi datang di malam hari, maka beliau mengucapkan salam yang tidak membangunkan orang tidur, tetapi tetap terdengar oleh orang yang sedang terjaga. Maka Nabi datang, kemudian beliau mengucapkan salam sebagaimana kebiasaan beliau mengucapkan salam. Hadis riwayat Imam Muslim. An Asma binti Yazid radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yawman wa usbatun minan nisa'i qu'udun fa alwa bi yadihi bitaslim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Dari Asma binti Yazid, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di suatu masjid di suatu hari, melewati sekelompok perempuan yang sedang duduk-duduk. Maka Nabi memberikan isyarat dengan tangan beliau sambil mengucapkan salam. Hadis yang ke-6, wa an Abi Jurai Al-Hujaimi radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu alayka salam ya Rasulullah qala la taqul alayka salam fa inna alayka salam tahiyatul mauta. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan sahih. Dari Abi Jurai Al-Hujaimi, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mengucapkan alaika salam wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, jangan engkau katakan alaika salam, karena sesungguhnya alaika salam itu adalah salam untuk orang yang sudah mati. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadis nan kampe dari sahabat Al-Miqdad radhiyallahu anhu. Faedah yang bisa kita ambil adalah tinggi rendahnya suara kita mengucapkan salam disesuaikan dengan keadaan. Jangan tinggi setaruh, jangan lambat setaruh, tapi sesuai keadaan. Nah, dalam hadisku Nabi mengungkapkan, Miqdad mengungkapkan Nabi menemui suatu kaum, menemui sekelompok sahabat di malam hari. Bisa jadi beliau terlambat atau apalah.
Ternyata ada sahabat yang lah lalu, yang terlalu, ada yang masih terjaga. Maka Nabi mengucapkan salam, suara tinggi suara beliau kecil Al-Miqdad go yang indak menjaguan orang nan sadang lalu nan nindak yang tadanga tapi tetap tadanga de orang nan masih terjaga. Artinya suara beliau pelan, nan talalok dak tagaduh laloknya, nan terjaga tetap mendengar suara beliau kena tak pelan-pelan. Jadi cuba mari kita lihat Nabi bapa ibu bagaimana Nabi menjaga hak, menjaga adab di dalam pergaulan sosial, menjaga lalu orang saja beliau perhatikan. Karena ada orang ko sebahagian kalau nyolalok tu bapa ibu butuh tanam, tidak ada suara-suara, tidak ada gangguan-gangguan. Kalau lah ada suara-suara tu kemudian nyo terjaga, siap itulah payah nyolalok lah itu. Ada yang begitu? Hai. Ada karakter orang begitu yang memang kalau lalu tu mesti tanam benar. Ada nan okey sih, pokoknya lah tekan tu mau orang meboh bapa. Kadang gampu kan nak terasurnya tu. Ada tu lagi, lah gampu nak tahunya tu. Lah tayago nanti mengau orang kalau rami-rami nak tahu lah gampu tadi, indak. Nama dia orang mati kan lalu itu. Tapi alhamdulillah diselamatkan Allah. Nabi ya. Makanya dalam pergaulan sosial iko-ko juga mesti diperhatikan. Mohon maaf terkadang di sebagian masjid atau musalla yang biasa memutarkan kaset-kaset ngaji tilawah Quran. Itu bukan sesuatu yang salah ya. Tetapi celik-celik lo keadaan. Ada sebagian masjid bapa ibu jam mampek baru dah putar pengajian. Nanti jadi. Ada orang yang mungkin dek si banyak kerajonyo baru lalu jam 1 malam. Jam ampek dek lah tarangai itu rumahnya dah kek lu dari musajid. Akhirnya kuranglah lalu. Mau pek dalam hati. Ada orang yang sakit kurang lalu tadi malam. Baru bisa lalu jam 1 pula. Kemudian jam ampek tadilah tarangai dek rumahnya dah kek pula rumah zaji apa namanya mohon maaf lantunan tilawah Quran tadi kurang laloknya lama pula sehat. Makanya kita sering pesankan kepada pengurus masjid atau mungkin garinnya atau petugas masjidnya lah, kalau seandainya ingin memutar juga putarlah misalnya 10 minit sebelum waktu salat masuk sebagai pemberitahuan supaya orang yang mendengarnya bisa persiapan. Orang masyarakat sekitar kalau malam hari ke waktu subuh tidak terlalu terganggu dengan suara itu kalau diputar hanya 10 atau 5 minit sebelum azan. Kemudian orang yang akan salat pun dapat aba-aba dapat informasi kalau sebentar lagi sekitar 10 minit lagi waktu azan akan masuk. Termasuk juga bapa ibu kok diputar capek mana. Soalnya jam mampir lah diputar. Aku ada orang yang sembahyang tahajud, salat malam, rumahnya dah kek lu dari surau. Terganggu tak salatnya? Lu salat. Maka kadang awak bobe elok ko mesti ada pula ilmu. Itu baru mengaji yang mendengarkan Al-Quran itu pahala. Lalu bagaimana dengan orang yang memutar musik-musik kareh-kareh? Kadang dalam mohon maaf kalau disampaikan mungkin kau banyak orang tak suka. Kalau beralik kita ada kaji lah apakah apa namanya boleh tak kalau beralik tu ada organnya ada musiknya nanti dulu kaji.
Tapi nak jalih ketika itu masih laksanakan di jam-jam yang orang biasanya lah lalu. Anan terjadi apa? Kalau masih mungkin batihnya sampai taruhlah jam 9 misalnya. Atau sampai Isya. Mungkin masih bisalah diteluri. Tapi kalau lah jam 1 balik, jam 2 balik, masih juga itu masih juga itu dilaksanakan, apalagi dengan suarunan kareh basnya yang mendantuang-dantuang itu sampai bisa bergetar pintu rumah awak dek kareh bas itu. Pertanyaannya, tak takutkah orang nan madukan acara itu dari doa orang nan merasa terganggu? Kok tak doaan dinyo doanan buruk tu awak bah. Mun itu apa-apa. Nah, kau menjadi mungkin nasihat untuk kita bersama. Kau ada nanti nan kawinan tu, kok seandainya ada acara-acara seperti itu, tentu yang pertama perhatikan kok diadakan jo dan sampai yang melanggar adat etika awak. Kemudian yang kedua, perhatikan waktu dan jamnya, dan sampai larut malam bana sehingga bisa mengganggu istirahat orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, cara Nabi intonasi suara beliau sesuaikan. Makanya kadang orang yang tak paham ilmu ko ada pengajian, kemudian dia datang terlembik. Niatnya elok mengucapkan salam, tapi asalahnya nyekar yang suaranya. Kau ustaz sedang mengaji kau orang lah khusyuk menyimak, kemudian datang Assalamualaikum. Kamar mata orang jadinya lebok tu kayaknya. Jadi kalau awak dalam kondisi mereka itu tak usah lo kareh-kareh suara, kok kamu ucapkan salam pelan saja. Pelan saja boleh, pelan boleh. Artinya mengucapkan salam, awak cakap tak terangah di orang salam awak, tak lo berdosanya kalau nya tak jawab, kerana nya tak terangah. Jadi pacaro kalau belok. Jadi kau berceritakan kerana pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi sedang mengaji, kemudian datang apa-apa, nya kah hadir pengajiannya tapi sayang terlembik datang. Bacalah salam kareh-kareh sehingga mata orang tak kau ustaz mengaji ledo kanon baru datang. Nah, jadi Nabi sesuaikan dalam konteks hadis ko suara beliau indak menjaga nan sedang lalu, indak pula terlalu pelan sehingga orang yang hadir tidak bisa mendengar, tapi suara beliau tengah-tengah, tidak menjaga nan lalu nan jaga tetap bisa mendengar suara salam beliau. Hadis nan kalimah dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha tentang Nabi yang lewat jalan, lewat di masjid, ternyata ada sekelompok perempuan yang sedang duduk-duduk. Mungkin ada suatu keperluan atau sedang ibadah, wallahu a'lam. Nah, Nabi bagi isyarat. Mungkin kau dari kejauhan Bapak Ibu. Bagi isyarat di tangan beliau. Fa'alwa biyadihi bitaslim. Magi syarat jatuh tangan sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tu? Boleh. Tetapi jangan hanya lagi syarat sen. Tapi lagi syarat dengan ucapan salam. Semualah orang pai umrah ketika tawaf itu. Salah satu ibadah yang dianjurkan ketika tawaf tu kan datang awak ke Hajar Aswad, kemudian awak cium Hajar Aswad. Tapi mencium Hajar Aswad untuk kondisi kini jamaah yang begitu ramai bukan hal nan mudah. Para bui orang datang ke situ. Makanya ada alternatif bagi awak yang tak bisa untuk menciumnya. Dia gih syarat dari jauh sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Nah,
Jadi tiok melewati Hajar Aswad itu. Kalau tawaf 7 kali itu kan mulai dari sejajar Hajar Aswad berakhir pula di situ. Berarti ada sekitar 7 kali magiah isyarat tadi. Nah terkadang bapak-bapak ibu-ibu para jamaah haji atau umrah ko tak kurang berilmu ko atau untuk mendapatkan kesempatan mencium Hajar Aswad ko, bahkan rela sadar atau tidak sadar menzalimi orang. Mau sikui lah orang bego, mau injak kaki orang segala macam. Berarti orang ko mengajar nan sunnah tapi sisi lain mengerajokan nan haram. Mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah tapi menyakiti hati, menyakiti orang hukumnya haram. Bahkan dan ganji ale adalah calonnya ko. Adalah calonnya. Ada orang menyediakan jasa, ba jamaah ko bisa mencium Hajar Aswad. Istilahnya nyo nanti menjadi pagar betis lah, menghalangi orang belakang supaya nan orang nan jamaah ko bisa masuk cium Hajar Aswad. Tapi syaratnya bayar dulu sekian real untuk satu orang. Lah itu. Bagi bapak ibu nan kepai umrah nanti. Ada tu ada. Nah, kalau ada orang menawarkan itu tolak selesai. Karena berarti itu awaklah melakukan ingin dapat amalan sunnah tapi satu sisi mengerajokan dan haram. Balik awak ke kaji kita oleh bapa ibu-ibu. Di Nabi ketika melewati perempuan tadi dari kejauhan beliau ucapkan salam sambil magiah isyarat. Kemudian hadis nan ketujuh an Abi Jurai Al-Hujaimi, dari Abi Jurai Al-Hujaimi radhiyallahu anhu, ya, naknyo datang ke Nabi mengucapkan alaikassalam. Tapi Nabi katakan jangan mengucapkan salam model itu, karena alaikassalam itu salam untuk orang mati. Salam untuk orang mati. Jadi yang betul itu kalimatnya assalamu alaikum atau assalamu alaika boleh kalau orangnya seorang. Tapi alaikassalam itu tidak boleh. Kecuali bagi orang yang menjawab. Contoh, ambo sobok jorama assalamualaikum, maka ambo boleh menjawab waalaikumsalam. Tapi kalau ambo menemui rama alaikassalam, tak boleh. Karena kecik Nabi salam itu salam untuk orang mati, padahal orang masih hidup.